dalam uraian ini, saya akan mengawali dengan menandai suatu masa atau periode dalam sinom bait 18 yang berbunyi: Dene jejuluk kenoto, lung gadung rorong lekasi, nuli saling gajah meto, semuni tengu lelaki. Nama rajanya lung gadung rorong lingkasi, kemudian berganti gajah meto semuni tengu lelaki. Swidak warsa nuli ana dawuhing bebendu, kelem negara nira puwur tataning negari. 60 tahun menerima kutukan sehingga tenggelam negaranya dan hukum tidak karu-karuan. Duk semono pametune wong ing desa. Waktu itu pajaknya rakyat adalah lung gadung rorong lingkasi, memiliki makna yaitu pemimpin yang penuh inisiatif atau cerdas, namun memiliki kelemahan sering tergoda wanita. Perlambang ini menunjuk kepada Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Sedangkan gajah meta semune tengu lelaki bermakna pemimpin yang kuat karena disegeni atau ditakuti, namun akhirnya terhina atau nista. Ini perlambang menunjuk kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Ya, dalam bait ini juga dikatakan bahwa negara selama ini menerima kutukan sehingga tidak ada kepastian hukum. Lalu dalam bait 20 dikatakan, wujude ingkang negara Narendra pisah lan abdi, Prabupati soang-soang, samono ngalih nagari, zaman kutila genti. Negara rusak, raja berpisah dengan rakyat, bupati berdiri sendiri-sendiri, kemudian berganti zaman kutila. Koromurko ratunipun semono linambangan, dene Maulana Ngali, Panjiloro semune Pajang Mataram. Rajanya Koromurko, lambangnya Panjiloro semune Pajang Mataram. Bait ini menggambarkan situasi negara yang kacau, pemimpin jauh dari rakyat, dan dimulainya era baru dengan apa yang dinamakan otonomi daerah sebagai implikasi bergulirnya reformasi atau zaman kutilo, yang dimana karakter pemimpinnya saling jegal untuk saling menjatuhkan. Rojo Koromurko. Perlambang Panjiloro semune Pajang Mataram bermakna ada dua kekuatan pimpinan yang berseteru. Yang satu dilambangkan dari Trah Pajang Joko Tingkir dan yang lain dilambangkan dari Trah Mataram Paku Buwono. Hal ini menunjuk kepada era Gus Dur dan Megawati. Lalu pada bait 21 tertulis, nakodo melu waseso, kaduk bondo sugiwani, sarjana sirep sadoyo, wong cilik kawelas asih. Nakoda ikut serta memerintah, punya keberanian dan kaya, sarjana tidak berdaya, rakyat kecil sengsara. Mahomah bosah basih, kata Rajang Margo Agung, Panji Loro Dian Sirno. Rumah hancur berantakan diterjang jalan besar. Nuli rorongang susami, rondo loro nututi pijer tetukar. Kemudian diganti dengan lambang rorongang su, rondo loro nututi pijer tetukar. Situasi negara dalam bait ini digambarkan bahwa kekuatan asing memiliki pengaruh yang sangat besar. Orang pandai berpendidikan tinggi dilambangkan tidak berdaya, pintar keblinger. Kondisi rakyat kecil makin sengsara saja. Perlambang rorungang suk, rondo loro nututi pijer ketukar bermakna seorang pemimpin wanita yang selalu diintai oleh dua saudara wanitanya, seolah ingin menggantikan. Perlambang ini menunjuk kepada Megawati, Presiden Republik Indonesia kelima, yang selalu dibayang-bayangi oleh Rahmawati dan Sukmawati. Pada
Pada bait 22 dikatakan, tan kober pae sariro sinjang kemben tan tinulih, lajengipun sinung lambang dene Maulana Ngali Samsujen Sangayogi tekane sangkala bendu sasmitane lambang kang kocap punika. Perlambang tan kober pae sariro sinjang kemben tan tinulih bermakna pemimpin yang tidak sempat mengatur negara karena direpotkan dengan berbagai masalah. Ya, ini menunjuk kepada Presiden Republik Indonesia ke-6, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Sedangkan perlambang Semarang Tembayat merupakan tempat di mana tempat seseorang memahami dan mengetahui solusi dari apa yang terjadi. Kemudian pada bait 27 berbunyi, dene besok nuliono tekane kang tunjung putih semune pudak kasungsang bumi Mekah denyo lair iku kang anggaratoni jagat kabeh ingkang mengku juluk Ratu Amisan sirep musibating bumi wong nakodo milu manjing ing samuan. Kemudian kelak akan datang tunjung putih semune pudak kasungsang lahir di bumi Mekah Jawa menjadi raja di dunia bergelar Ratu Amisan. Redalah kesengsaraan di bumi, nahkoda ikut ke dalam persidangan. Perlambang tunjung putih semune pudak kasungsang memiliki makna seorang pemimpin yang masih tersembunyi berhati suci dan bersih. Inilah seorang pemimpin yang dikenal banyak orang dengan nama Satrio Piningit. Lahir di bumi Mekah Jawa merupakan perlambang bahwa pemimpin tersebut adalah seorang berhati suci yang memiliki tingkat ketauhidan yang sangat tinggi. Prabu Tusing Waliullah kedatone pan kekalih ing Mekah ingkang satunggal tanah Jawi kang sawiji prenae iku kaki perak lan gunung prau sakulone tempuran balane samya jaya asih yaiku Ratu Rinenggeng sajagat. Raja utusan Waliullah berkedaton dua di Mekah dan tanah Jawa, letaknya dekat dengan Gunung Prau sebelah barat tempuran, dicintai pasukannya, memang raja yang terkenal sedunia. Bait ini menggambarkan bahwa pemimpin tersebut adalah hasil didikan atau tempaan seorang utusan Tuhan yang juga selalu tersembunyi. Berkedaton di Mekah tanah Jawa merupakan perlambang yang bermakna bahwa pemimpin tersebut selain berhati suci juga berpegang teguh pada kawruh Jawa atau ajaran leluhur Jawa mengenai atau berkenaan dengan laku tomo atau laku utama. Sedangkan Gunung Prau seperti telah disinggung di atas adalah lebak Cawene. Sedangkan tempuran adalah pertemuan dua sungai di muara yang biasanya digunakan untuk tempat bertirakat atau kungkum bagi orang Jawa. Namun di sini tempuran bermakna watu gilang sebagai tempat pertemuan alam fisik dan alam gaib. Nah, dalam budaya spiritual Jawa, keberadaan watu gilang sangat lekat dengan eksistensi seorang raja. Ya, insya Allah pemimpin tersebut akan mampu memimpin Nuswantara ini dengan baik, adil, dan membawa kepada kesejahteraan rakyat, serta menjadikan Nusantara ini sebagai mercusuar ataupun barometer dunia. Dalam bait-bait terakhir ramalan Joyoboyo digambarkan suasana negara yang kacau penuh carut marut serta terjadi kerusakan moral yang sangat luar biasa. Namun dengan adanya fenomena tersebut kemudian digambarkan munculnya seseorang yang arif dan bijaksana yang mampu mengatasi keadaan. Berikut adalah cuplikan bait-bait tersebut yang menggambarkan ciri-ciri atau karakter seseorang itu. Selet-selete yen besok ngancik tutuping taun sinukalan dewa wolu ngasta manggalaning ratu bakal ana dewa ngejawantah apa ngawak manungsa
apa Surya padha Bathara Kresna awatak Baladewa agegaman Trisula Weda jinejer wolak-walik ing jaman. Selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun, sinungkalan Dewa Wolu ngasta manggalaning ratu akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Bathara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjatakan Trisula Weda, tanda datangnya perubahan zaman. Iku tandane putra Bathara Indra wis katon tumeka ing Arcapada ambebantu wong Jawa. Itulah tanda putra Bathara Indra sudah nampak datang di bumi untuk membantu orang Jawa. Bolo prewangan makhluk halus podo baris, podo rebut benere garis, tan kasat moto, tan arupa sing madegani putrane Bathara Indra. Agegaman Trisula Weda momongane podo dadi nayaka perang-perange tanpa bolo, sekti mandraguna tanpa aji-aji. Pasukan makhluk halus sama-sama berbaris, berebut garis yang benar, tak kelihatan, tak berbentuk. Yang memimpin adalah putra Bathara Indra. Bersenjatakan Trisula Weda, Trisula Weda, para asuhannya menjadi perwira perang. Jika berperang tanpa pasukan, sakti mandraguna tanpa asiman. Ape para pangeraning perang tanpa kro anggoning nyandang, ning yo bisa nyembadani ruwet rentenging wong sak pirang-pirang. Artinya bergelar pangeran perang kelihatan berpakaian kurang pantas, namun dapat mengatasi keruwetan banyak orang. Idune idu geni, sabdone malati, sing bergendul mesti mati, ora tuwa nampa dene bayi, wong ora ndayani nyuwun napa bae mesti sembudo. Garis sabdo ora gentalan dino, bejo-bejone sing yakin lan tuhu setya sabdonira, tan karsa sinuyudan wong sak tanah Jawa, nanging inung pilih-pilih sapa. Artinya ludahnya ludah api, sabdanya sakti atau terbukti, yang membantah pasti mati, orang tua, muda maupun bayi. Orang yang tidak berdaya minta apa saja pasti terpenuhi. Garis sabdanya tidak akan lama. Beruntunglah bagi yang yakin dan percaya serta mentaati sabdanya. Tidak mau dihormati orang setanah Jawa, tetapi hanya memilih beberapa saja. Waskita Pindha Dewa bisa nyumurupi laire Mbahira, Buyutira Canggahira. Pindho lahir bareng sadina, ora bisa dihapusi marga bisa maca ati. Wasis wegik Waskita. Ngerti sadurunge winarah, bisa pirsa Mbah Mbahira. Anggo wuningani jantraning zaman Jawa, ngerti garise siji-sijining umat, tan kewaran sasuruping zaman. Artinya pandai meramal seperti dewa, dapat mengetahui lahirnya kakek, buyut, dan canggah Anda, seolah-olah lahir di waktu yang sama. Tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati, bijak, cermat, dan juga sakti. Lalu mengerti sebelum sesuatu terjadi, mengetahui leluhur Anda, memahami putaran roda zaman Jawa, mengerti garis hidup setiap umat, tidak khawatir tertelan zaman. Ingarso begawan, dudu pandita sinebut pandita, dudu dewa sinebut dewa, kaya dene manungsa. Artinya di hadapan begawan, bukan pendeta disebut pendeta, bukan dewa disebut dewa, namun manusia biasa. Iki dalan kanggo sing eling lan waspada ing zaman kala bendu Jawa. Aja nglarang dalam ngleluri wong abang awak dewa, cures ludes saka brojo jelma kumara. Aja-aja kleru pandita Samusana, larinen pandita Asenjata Trisula Weda, iku ya piraninganing dewa. Artinya inilah jalan bagi yang ingat dan waspada. Pada zaman kala bendu Jawa, jangan melarang dalam menghormati orang berupa dewa. Yang
yang menghalangi akan sirna seluruh keluarga. Jangan keliru mencari dewa, carilah dewa bersenjata Trisula Weda. Itulah pemberian dewa. Ngluruk tanpa bolo, yen menang tan ngasorake liyan. Para kawula padha suka-suka, marga adiling pangeran wis teka. Ratune nyembah kawula, angagem Trisula Weda. Para pandhita ya padha mujud, yaiku momongane Kaki Sabda Palon sing wis aduwirang nanging kondang. Genaha kacetha kanthi jinglang nora ana wong ngersula kurang, yaiku tandane kala bendu wis minger. Candhi wektu jejering kala mukti, andayani indring jagat raya padha asun bekti. Artinya menyerang tanpa pasukan, bila menang tak menghina yang lain. Rakyat bersukaria karena keadilan yang kuasa telah tiba. Raja menyembah rakyat, bersenjatakan Trisula Weda. Para pendeta juga pada memuja. Itulah asuhannya Sabda Palon yang sudah menanggung malu tetapi termasyhur. Segalanya tampak terang benderang, tak ada yang mengeluh kekurangan. Itulah tanda zaman kalau bendu telah usai, berganti zaman penuh kemuliaan, memperkokoh tatanan jagat raya, semuanya menaruh rasa hormat yang tinggi. Ya, sampai di sini kita akan dapat mulai memahami siapakah yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo dengan istilah Putra Batara Indra itu. Bait-bait tersebut telah mengurai secara rinci tentang ciri-ciri dan karakter orang tersebut. Putra Batara Indra tidak lain dan tidak bukan adalah utusan Tuhan Sang Hyang Aruta, Tuhan yang Maha Esa. Karena hakikat dua bersaudara Kresna dan Baladewa, Krishna Balarama, melambangkan kepribadian Tuhan yang Maha Esa, di mana Krishna melambangkan pencipta, sedangkan Baladewa melambangkan potensi kreativitasnya. Dua bersaudara Krishna dan Baladewa menghabiskan masa kanak-kanaknya sebagai penggembala sapi. Dengan hakikat ini, setidaknya kita dapat meraba bahwa Putra Batara Indra adalah juga Budak Angon atau anak gembala yang telah dikatakan oleh Prabu Siliwangi di dalam Wangsit Siliwangi. Demikianlah narasi singkat pada kesempatan kali ini. Semoga berkenan dan semoga pula bermanfaat.